Dan mari kita belajar firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada pagi ini. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Tema khotbah saya pagi ini adalah membangun hidup yang kuat. Sekali lagi, membangun hidup yang kuat. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26. Firman Allah berkata begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada akhir zaman ini setiap kita harus membangun kehidupan yang kuat, kehidupan yang kokoh, dan kehidupan yang tidak tergoncangkan oleh kondisi, situasi apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Kenapa? Karena Allah punya rencana supaya kehidupan setiap pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan di dalam gereja lokal kita mempunyai kehidupan yang kuat. Be strong. Kehidupan yang kuat di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini, Alkitab berkata dengan jelas akan terjadi goncangan-goncangan yang hebat. Pohon yang besar bisa goncang, roboh karena angin ribut. Bahkan jembatan layang, jalan tol juga bisa hancur karena badai yang datang atau gempa bumi yang menimpa. Gunung bisa meletus. Keluarga, usaha kita, studi kita, pelayanan kita juga bisa hancur, berantakan. Kota yang megah juga bisa hancur dan porak-poranda akibat gempa bumi dan tsunami. Pada waktu gempa dan tsunami di Palu, saya berada hampir 1 minggu di sana dan saya melihat jembatan yang begitu besar roboh, saudara-saudara. Rumah-rumah yang megah hancur. Saya ke Malaka pada waktu ada badai Seroja, jembatan aja yang panjang itu bisa roboh, saudara-saudara. Jadi tidak ada yang bisa bertahan. Dan tidak ada seseorang pun, saudara dan saya, yang bilang kita tidak akan pernah mengalami goncangan apapun. Dengar baik, saya mau katakan gereja bisa goncang. Keluarga bisa hancur dalam sekejap saja. Semua yang kokoh, semua yang hebat dan baik di dunia ini bisa hancur dan lenyap tiba-tiba. Tetapi hari ini saya mau beritahukan firman Tuhan berkata, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi ini saja, melainkan langit juga, saudara-saudara. Bumi baru bergoncang aja, rumah roboh, pohon roboh, segala macam roboh. Kalau langit ini bergoncang, meteor itu akan jatuh dan menimpa orang dan banyak orang akan mengalami kematian. Dan saya mau katakan kepada saudara sekalian bahwa kita tidak boleh lupa firman Tuhan. Dunia ini boleh bergoncang,
keluarga kita boleh bergoncang, gereja kita bisa bergoncang. Tapi ada satu kerajaan yang tidak akan tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. The kingdom of God tidak akan pernah bergoncang. Itu sebabnya kalau kita tinggal di dalam kerajaan itu, ya, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kerajaan itu. Kita beribadah sungguh-sungguh di dalam kerajaan itu. Saya percaya kita tidak akan mengalami goncangan apapun dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Itu sebab kerajaan Allah harus selalu berada di dalam hidup saudara dan saya. Baik secara pribadi, keluarga dan gereja. Supaya kita akan berdiri kuat. Kita akan berdiri kokoh. Di dalam menghadapi segala macam situasi. Badai apapun yang datang menerpa akan hidup kita. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa membangun hidup yang kuat? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang pertama adalah untuk kita memiliki kehidupan yang kuat, maka yang pertama kita harus membangun fondasi yang kuat. Yang kedua kita harus membangun tiang penopang yang kuat. Yang ketiga kita harus membangun rohani kita yang kuat di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak akan tergoncang dalam hidup ini. Yang pertama, membangun fondasi kehidupan yang kuat. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, bagaimana kita membangun fondasi hidup kita? Apakah di rumput, jerami, kayu, atau kita membangun rohani kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri? Nah, kalau kita membangun sebuah rumah yang berlantai, tentunya kita akan perlu membangun fondasi dasar daripada rumah itu dengan kuat dan kokoh. Kita akan membangun dengan batu kali, besi beton. Kita akan membuat cakarnya yang kuat, sehingga berapapun lantai yang kita bangun, gedung itu akan kuat. Ada teman saya Pak Pendeta Gayub, dia kontraktor, dia tahu persis bagaimana dia membangun rumah. Nah, fondasi hidup kita adalah Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, dasar hidup kita adalah Yesus Kristus. Artinya selama kita hidup di dalam dunia ini, Yesus Kristus harus yang utama di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Fokus hidup kita adalah Tuhan Yesus, bukan yang lain. Banyak orang ikut Tuhan, tapi fokus hidupnya bukan Tuhan, tapi fokus hidupnya adalah dunia. Saudara-saudara, mereka mencari harta, mereka mencari uang, mereka mengumpulkan kekayaan lebih daripada hal-hal yang ada dalam dunia ini. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, sentral hidup kita harus Yesus. Sumber hidup kita harus Yesus. Harapan kita harus Yesus. Nah, kalau kita fokus hidup kita hanya kepada Yesus, karena di dalam Dia kita menemukan kerajaan Allah
yang tidak akan pernah tergoncangkan. Firman Tuhan berkata langit dan bumi akan lenyap, tapi kerajaan Tuhan tidak akan pernah lenyap. Saudara-saudara, saya ingat, saya dulu waktu tamat jadi dokter, aduh kerja kerasnya luar biasa. Yang namanya klinik 24 jam di Jakarta itu tiap hari saya jaga, 1, 2, 3. Saya bawa ransel, kan baru lulus dokter toh. Jadi saya ransel isi baju 7 hari. Kemudian saya jaga klinik 1, 2, 3, cari uang. Apa yang dicari orang Cien? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang. Hepeng, hepeng, hepeng. Money, money, money. Itu yang di pikiran kita. Dan saya mengalami itu Bapak Ibu. Saya cari uang keras. Klinik-klinik saya jaga. Ya, rumah sakit, jadi dokter perusahaan. Oh, banyak income sekali yang saya peroleh. Tapi satu saat Tuhan panggil saya, Dokter Dedi, tinggalkan itu semua. Aku mau pakai engkau jadi berkat, jadi alat yang besar. Itu sebabnya saya melepaskan semua. Di usia saya 60 ini, saya nggak pernah praktek cari uang lagi. Saya bilang, Tuhan, ini hidup saya. Saya mau persembahkan bagi engkau. Saya udah cukup segala-galanya. Dan saya mau berikan hidup ini. Karena saya berpikir 60 tahun. Kalau kita kuat Tuhan kasih 70 tahun. 80 tahun penderitaan. Jadi hidup kita ini tinggal 10 tahun. Kalau kita kuat. Tapi kemarin saya ke Sumba. Saya naik daki itu ya. Mendaki itu sampai kepada air terjun. Yang tertinggi itu ada di Sumba. Air terjun yang luar biasa. Saya sampai di sana, saya menikmati. Saya kuat, saya sehat. Kenapa? Karena saya percaya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Itu sebabnya dengar baik. Anak Tuhan yang tidak mencari kerajaan Allah. Berarti mereka hanya mengutamakan mencari kerajaan dunia. Dengan mengutamakan usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, kesenangan hidup mereka, hobi mereka saja di dalam dunia ini. Dengar baik, semuanya akan lenyap seketika. Kalau goncangan itu datang. Hari ini kita bangga, kita punya uang banyak. Saving di bank. Tapi kalau hari itu Tuhan bilang, sudah, Dedi kembali ke rumah Bapa. Karena rumahmu sudah disediakan. Apakah saya bisa bawa uang yang banyak itu dan taruh di peti? Tidak mungkin. Jadi kalau Tuhan berkati kita, kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Kita harus menjadi channel of blessing. Menjadi saluran berkat Tuhan. Saluran kasih Tuhan. Bagi orang-orang yang memerlukannya. Saudara-saudara, Alkitab berkata, orang yang membangun dengan dasar kayu, rumput kering, jerami, sekali waktu bisa terbakar dan akan lenyap seketika. Tapi kalau kita membangun hidup kita di atas fondasi batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, kita akan berdiri kokoh dan kuat. Yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa kita semua merindukan kerajaan Allah hadir setiap hari dalam hidup kita. Ketika kerajaan Allah itu hadir dalam hidup kita, kita akan punya pengaruh, akan berdampak. Kita bangun gereja harus menjadi gereja yang punya pengaruh, gereja yang berdampak. Bukan ibadah rutinitas setiap minggu saja, tapi gereja walaupun kita beribadah di dalam, tapi hari-hari lain kita ada di luar untuk menyentuh komunitas yang ada, memberkati orang yang ada, sehingga orang yang lain di luar bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena gereja yang melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara-saudara sekalian. Gembala melahirkan gembala. Tetapi domba melahirkan domba, artinya jemaat. Bukan berarti gembala tidak memenangkan jiwa. Dia memenangkan jiwa. Tetapi yang harus banyak bersaksi dan membawa jiwa datang ke rumah Tuhan adalah kita-kita yang sudah diberkati Tuhan. Kita jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kita yang bersaksi, kita yang pergi untuk menyelamatkan dunia ini.
untuk memenangkan banyak orang bagi kerajaan Allah. Yang percaya, katakan amin. Jadi kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kerajaan Allah yang ada dalam hidup orang percaya pasti membawa apa? Damai sejahtera, sukacita ilahi mengalir dalam hidup kita. Jadi iman yang kuat, kita harus punya fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu adalah Yesus Kristus. Saya mau beritahukan kepada saudara-saudara, di Kupang ini, kalau orang tidak tertanam di dalam satu gereja lokal, gereja itu adalah family of God. Gereja itu adalah rumah kita sendiri. Kita harus belajar mencintai gereja di mana kita ada. Kita juga harus melayani di gereja kita. Kita juga akan dapat makan, minum firman Tuhan di dalam gereja kita. Orang Kristen yang tidak punya fondasi yang kuat, dia suka jalan kemana-mana. Dan saya harus bicara keras. Hari Minggu pertama dia ada di gereja ini. Minggu kedua dia ada di gereja ini. Minggu ketiga dia ada di gereja ini. Ini orang yang tidak punya dasar yang kuat, fondasi iman yang kuat. Tapi saya percaya Kupang Baru tidak ada yang jalan kiri, jalan kanan. Semuanya tetap stay di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Kadang-kadang itu Dr. Franz, kita gembala sidang. Gereja baru buka, semua ramai ke sana. Dan saya dengar langsung dari gembala-gembala sidang bilang, tapi yang khotbah juga bukan pendeta yang terkenal juga, bukan. Dia nggak pernah ada. Yang khotbah itu orang-orang lokal juga. Tapi karena dia pengen sesuatu yang baru, maka dia pergi. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara, tertanam di dalam gereja lokal, kita bisa melayani, kita bisa bertumbuh, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang ada dalam diri kita untuk Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Jadi mari kita mencintai rumah Tuhan. Mari kita mencintai gereja lokal kita. Mari kita tertanam di sana. Kita bertumbuh di sana. Dan akhirnya sampai kita mati, kita dikubur juga oleh gembala sidang. Yang percaya, katakan amin. Haleluya. Saya beberapa kali ada jemaat datang, Pak Pendeta. Ada yang mati, Pak Pendeta. Dia orang Kristen. Tapi tidak ada pendeta yang kita bisa hubungi untuk kubur dia. Kemudian saudara-saudara, saya bilang sama keluarga ini, Pak, karena dia nggak pernah jemaat di saya, tentunya saya tidak akan menguburkan dia. Jadi Bapak tolong cari orang lain aja yang kubur. Bukan kita pendeta tidak mau. Tapi kalau kita ada mengembala, kita tahu kenal, kita tahu domba-domba kita. Dan itu yang kita layani. Ada juga yang datang bilang sama saya, Pak Pendeta, tolong berkati ini pasangan suami istri. Saya tanya, dia gereja di mana? Dia bilang, ya saya gereja di sana. Kenapa kamu tidak mau diberkati oleh gembala sidang kamu? Mau memberkati di tempat lain? Sekarang kamu pulang, hubungi pendetamu, gembalamu, dan omong bahwa kamu mau menikah dan minta dia diberkati. Saya selalu menolak dengan tegas. Dan saya tahu etika kependetaan kita. Kita harus saling menghormati, menghargai. Jadi saudara-saudara, kita harus membangun fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat sebagai orang percaya dari Yesus Kristus sebagai batu karang yang teguh itu. Yang kedua, kita harus membangun tiang penopang yang kuat. Mari kita lihat Ibrani 13 ayat 1 sampai 5. Ibrani 13 ayat 1 sampai 5 firman Allah berkata begini. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman. Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Ayat yang kelima,
janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Ibu, kita harus membangun tiang penopang yang kuat. Bagaimana Paulus berbicara kepada jemaat Ibrani tentang tiang penopang apa saja yang membuat kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Tiang penopang yang pertama adalah kasih persaudaraan. Dalam ayat yang pertama, Ibrani pasal 13 ayat yang pertama, kasih persaudaraan. Ini penting. Seperti yang saya tadi katakan, gereja adalah family of God. Gereja adalah keluarga Allah. Kita datang dari berbagai suku, bangsa dan bahasa. Tapi kita di dalam gereja, kita keluarga. Kita satu dengan yang lain. Maka sebagai keluarga Allah, dalam satu komunitas kita perlu pelihara kasih persaudaraan dalam keluarga dan gereja. Dalam satu keluarga kita perlu apa? Saling mengasihi satu dengan lain. Dalam satu keluarga kita perlu saling membangun, menguatkan satu dengan lain. Di dalam satu keluarga kita perlu saling mendoakan satu dengan lain. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani, yang kuat, kokoh, menghadapi segala macam tantangan, kesulitan di depan kita. Saudara-saudara, di dalam tubuh Kristus ada kasih persaudaraan. Kita perlu hidup saling tolong menolong agar yang lemah mendapat kekuatan. Itu sebabnya jangan di dalam tubuh Kristus ada permusuhan, ada akar kepahitan yang menghambat pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan, yang menghambat pertumbuhan gereja juga. Kenapa? Karena ada permusuhan, kebencian, iri hati satu yang lain di dalam gereja lokal. Saya percaya kalau keluarga bersatu, pasti gereja akan menjadi gereja yang kuat. Yang percaya, katakan amin. Kalau kita semua unity, bersatu di dalam Kristus, gereja itu akan kokoh, kuat. Kesatuan itu dimulai dari mana? Dari atas sampai kepada bawah. Bersatu, maka gereja itu akan menjadi kuat. Kita perlu menjaga kesatuan hati, spirit di dalam kita berjemaat, rohani kita di saat kita berjemaat. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3, Daud mengatakan bahwa saudara-saudara yang duduk bersama-sama dengan saudari yang lain, dengan rukun, itu sangat indah, sangat baik. Orang rukun itu berkat Tuhan dicurahkan atas gereja dan atas kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang percaya, katakan amin. Daud mengatakan bahwa saudara-saudara duduk bersama-sama. Itu indah, rukun bersama-sama, itu indah. Daud umpamakan seperti minyak yang baik di atas kepala yang mengalir, ya, yang meleleh ke janggut dan leher Harun. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu pergi ke Mount Hermon, ya, saya udah 42 kali ke Tanah Perjanjian, bawa rombongan 42. Ini tanggal 4 saya bawa lagi rombongan yang ke-43. Jadi saya anggap Israel itu rumah saya sendiri. Bolak-balik, bolak-balik. Lepas saya di Israel juga saya tidak akan nyasar. Saya tahu semua, Mesir, Yordan, Israel saya tahu semua. Karena saya 42 kali bawa rombongan. Nah, saudara-saudara, pada waktu saya ada di atas Gunung Hermon, saya bilang, wah, Mazmur 133 bicara tentang Gunung Hermon. Gunung yang besar, indah, bagus. Tetapi embun itu mengalir dari Gunung Hermon kepada gunung-gunung yang kecil. Jadi saya percaya bahwa kalau berkat Tuhan seorang pemimpin yang dapat, maka dia akan juga meneruskan kepada orang-orang yang lain yang percaya. Katakan amin. Itu sebabnya saudara-saudara kita harus tetap terus mengasihi Tuhan, cinta akan Tuhan. Dan Alkitab berkata bilang apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan barokah.
Tuhan mencurahkan berkat bagi orang-orang yang satu hati. Dalam keluarga juga begitu. Kalau bapak mau jalan sendiri, ibu jalan sendiri, anak-anak jalan sendiri, tidak bersatu, tidak unity, berkat Tuhan itu waduh rasanya berat sekali. Tapi kalau keluarga itu bersatu, suami istri bersatu, anak-anak bersatu, wah berkat Allah akan dilimpahkan, akan dicurahkan bagi kita semua. Dan saudara-saudara dengar baik, saat ini saya mau berkata kita sedang berada dalam keadaan yang sulit. Menjumpai orang-orang yang mau hidup bersama-sama dengan rukun. Jarang saudara-saudara. Mereka masing-masing mau mencari kesenangan sendiri. Ya, banyak orang egois hari-hari ini. Di gereja banyak orang-orang egois. Banyak orang mau mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menolong, melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Banyak orang tidak mau mempedulikan orang lain karena di mana-mana timbul kebencian, dendam, sakit hati, percecokan, dan perpecahan. Dan perpecahan itu akibat daripadanya tidak ada kesatuan dalam keluarga, tidak ada kesatuan dalam gereja. Kesatuan hati dalam suatu komunitas itu akan membuat iman kita akan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Iman kita akan bertumbuh juga di dalam kuasa Tuhan sendiri. Sehingga kita boleh melihat apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita semua hari ini gereja Tuhan. Mari kita menangkap pesan Tuhan. Kalau kita bersatu, maka akan terjadi terobosan rohani yang besar. Amin. Kalau kita bersatu akan terjadi kebangunan rohani, revival, kebangkitan rohani yang besar di dalam gereja kita melayani Tuhan. Kalau kita bersatu terjadi pelipat gandaan. Banyak jiwa-jiwa kita jangkau, kita menangkan bagi kerajaan Allah. Ada penuaian jiwa-jiwa yang baru untuk Tuhan kalau kita bersatu. Terjadi unity itu mulai dari mana? Tadi saya katakan dari pemimpin. Turun ke bawah. Dan semua kita menikmati. Dan hari ini saya mau katakan saya percaya kalau kita hidup dengan rukun, Tuhan pasti mencurahkan berkat kepada kita. Dengan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Yang percaya katakan amin. Saudara, hari ini saya hidup karena iman melayani Tuhan. Dulu saya bisa dapat uang banyak, tapi sekarang saya berjalan dengan iman. Saya percaya apa yang saya lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan terus memberkati akan hidup saya sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan, bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan. Tiang penopang yang pertama adalah kasih persaudaraan. Harus kuat di dalam hidup kita. Terhadap sesama kita, terhadap orang-orang di gereja kita. Kasih persaudaraan harus dibangun dengan kuat satu dengan lain. Hubungan kita harus dibangun dengan kuat supaya pelayanan kita diberkati Tuhan. Tiang penopang yang kedua adalah hidup kudus. Saudara-saudara, saya percaya untuk menjadi orang Kristen yang kuat, kita perlu memiliki satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang layak, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Mimbar ini kudus, suci. Tidak boleh sembarangan orang berdiri di atas mimbar ini. Itu sebabnya kita harus betul-betul melihat bagaimana orang-orang yang diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena kita berkata tadi, perzinahan itu menghancurkan keluarga dan pelayanan. Banyak hamba Tuhan khotbah tapi hidupnya berzina dengan istri orang. Menghambat segala-galanya. Dengan baik perzinahan akan menghancurkan keluarga kita sendiri. Pelayanan kita sendiri juga hancur. Karena apa? Karena kita hidup tidak kudus, hidup tidak berkenan, hidup tidak layak di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mengurapi kita? Bagaimana Tuhan bisa memakai kita tanpa batas untuk melayani banyak orang? Setiap keluarga kita harus punya prinsip menjaga kekudusan rumah tangga kita, pribadi kita. Supaya kita sungguh-sungguh dipakai dan diberkati Tuhan. Suami istri harus menjaga keintiman keluarga, rumah tangga kita. Suami istri harus mengasihi anak-anak. Suami harus mengasihi istri. Dan istri harus tunduk dan menghormati kepada suami.
Itu kunci bagaimana berkat Allah dicurahkan atas rumah tangga, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan menyediakan berkat-berkat yang baru dalam hidup kita. Bagi generasi muda yang ada di tempat ini, bagi saudara yang belum mendapat jodoh, bagi saudara yang belum menikah, hiduplah dalam kekudusan. Supaya hidupmu kelak tidak akan pernah tergoncangkan dengan apapun kalau kita hidup kudus. Setiap orang percaya harus menjaga hati agar hati kita bersih dan kudus. Dan itu akan membuat kita punya iman makin hari makin kokoh, makin kuat. Hidup makin kuat di dalam Tuhan. Hidup dalam kekudusan membuat kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang. Tapi kerajaan Allah yang tinggal di dalam hati dan hidup saudara dan saya tidak akan pernah tergoncangkan. Yang percaya katakan amin. Yang penopang yang pertama, kasih persaudaraan harus dibangun. Yang penopang yang kedua adalah kekudusan perlu dijaga. Kudus pikiran, hati, perbuatan, sikap kita harus kudus di hadapan Tuhan. Baru Tuhan akan pakai kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Yang penopang yang ketiga adalah jangan menjadi hamba uang. Dalam ayat yang kelima, dalam Ibrani 13 tadi dikatakan, jangan menjadi hamba Tuhan, hamba uang. Saudara-saudara, firman Tuhan selalu mengajar akan kita. Dan selalu mengingatkan kepada saudara dan saya. Jangan karena uang persekutuan kita dengan Tuhan menjadi hancur. Jangan gara-gara uang hubungan kita dengan papa kita, mama kita, saudara-saudara kita menjadi hancur. Jangan karena uang maka persekutuan dengan gereja menjadi tidak harmonis. Jangan karena uang pelayanan kita menjadi omongan orang lain dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebab 1 Timotius 3 ayat yang kedua berkata, jangan menjadi hamba uang. Saudara-saudara, mamon itu adalah orang yang terus cari mamon. Itu adalah dia hamba uang. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kalau hamba Tuhan berkhotbah tentang uang, bagus, mantap. Hamba Tuhan harus mengajar tentang keuangan yang alkitabiah, ekonomi yang alkitabiah kepada jemaat. Bagaimana mereka bisa mengatur keuangan mereka. Bagaimana mereka bisa mengelola, memanage keuangan keluarga dengan baik. Itu harus kita dengar. Jadi kalau hamba Tuhan berkhotbah tentang uang itu baik. Jangan bilang apa nih ini pendeta tiap minggu khotbah uang terus. Jemaat kan suka mengeluh begitu. Karena saya gembala aja saya tahu. Tidak ada topik yang lain kok. Khotbah aja uang terus. Saya udah ngerti Pak tentang uang. Tapi kalau bayar perpuluhan pelitnya bukan main. Kikir, tidak taat, tidak setia. Melakukan segala perintah Tuhan. Hamba Tuhan mengajar bagaimana mengatur dan mengelola keuangan dalam keluarga itu bagus. Tapi dengar, jangan jadi pendeta mata duitan, saudara-saudara. Banyak pendeta nih, saudara-saudara. Kalau lihat uang, mata jadi biru, saudara-saudara. Kita tidak boleh mendirikan gereja hanya sekedar untuk mencari uang, saudara-saudara. Ada hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan, saudara-saudara. Saya dengar dari cita-cita mereka. Itu uang perpuluhan diambil sama gembala semua. Dimakan sama gembala semua. Sedangkan staf-stafnya tuh kasihan. Jangan saudara-saudara. Karena kita tahu, sebagai gembala kita tahu. Ada porsi untuk biaya operasional. Ada porsi untuk biaya full time. Ada porsi untuk program, misi, ada. Kita lakukan itu. Tapi saya mau katakan ini bukan di GBI, di gereja yang lain. Semua diambil. Itu sebabnya kemarin itu COVID itu tidak ada gereja. Gereja tutup, uang juga tidak ada saudara-saudara. Dapur tidak ngebul saudara-saudara. Dan mereka paksa bikin ibadah supaya apa? Ada kolekte, ada uang masuk.
mereka bisa makan. Kenapa? Karena banyak hamba Tuhan bergantung pada uang. Kita tidak boleh bergantung kepada uang. Pelayanan kita tidak boleh diukur dengan uang. Hati-hati dengan motivasi pelayanan yang salah. Melayani ujung-ujungnya duit. Kita melayani harus dengan motivasi yang murni. Dengan hati yang bersih. Supaya pelayanan kita diberkati Tuhan. Ingat, semua kita membutuhkan uang. Tetapi jangan menjadi hamba uang, kata Paulus kepada jemaat Ibrani. Saya mau beritahukan bersaksi bahwa misi itu hati Tuhan. Penginjilan itu kita melayani karena Tuhan mau demikian, saudara. Tidak ada orang melayani misi itu untung, saudara-saudara. Tidak ada. Misi itu rugi. Karena pada waktu kita mau keluar rumah, mau ke Sabu. Mulai hitung tiketnya berapa, pulang pergi berapa. Di Sabu makan bagaimana. Ya, tinggal di mana, saudara-saudara. Tentu kita harus keluarkan uang. Apalagi ada bikin baksos, pengobatan, bagi sembako, kasih kacamata gratis. Uang semua. Dan saya mau beritahukan, kalau kita misi daerah, apakah kita pulang itu bawa uang 1 karung? No, tidak ada, saudara-saudara. Persembahan yang biasa saya bikin KKR, saya selalu sampaikan kembali kepada panitia, kelola. Saya tidak pernah ambil uang ketika saya khotbah di daerah-daerah. Saya melakukan dengan sukarela, tulus hati. Dan itu sebab saya tahu Tuhan punya cara untuk memberkati kita dengan cara-cara yang lain. Yang penting kita nating tulus dulu. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita duduk mau misi, kita duduk bicara dengan teman-teman kita. Misi tidak akan jalan, saudara. Misi itu bicara melangkah dulu. Melangkah dulu. Baru uang itu ikut sama kita. Kalau kita bilang, kumpul uang dulu, bikin program ini, jual ayam panggang, jual ikan bakar, baru ada uang, baru kita misi. Kita tidak akan ada misi, hanya kita bicara misi, tapi kita tidak jalan. Haleluya, betul? Tapi gereja ini luar biasa. Saya lihat program misinya juga bagus. Ada melakukan pelayanan sosial, wah luar biasa. Saudara harus tertanam di dalam gereja ini. Saudara harus cinta dan setia dalam gereja lokal ini. Beribadah di tempat ini. Saudara bertumbuh di tempat ini. Saudara berakar, berbuah di tempat ini. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Segala yang kita lakukan jangan diukur dengan uang. Melayani lihat PK dulu. Kalau di daerah yang undang kita khotbah, kita nggak mau. Kadang-kadang kita tolak. Banyak pendeta juga begitu, saudara-saudara. Pendeta yang besar disuruh ke daerah, mana mau. Mereka lebih enak-enak di gereja lokal mereka. Senang khotbah, jemaat banyak, ribuan. Mana mereka mau pergi ke desa-desa? Gak ada, jarang, saudara-saudara. Jangan melayani diukur dengan give love, love give. WL berapa, khotbah berapa, singer berapa, main musik berapa. Jangan mau dibayar. Kita melayani karena kasih Kristus yang mendorong kita untuk melayani. Untuk membalas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Berkat-berkat yang dia telah curahkan dalam hidup kita. Dia sudah memberkati kita dengan luar biasa. Untuk membalas kasihnya, maka kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Harga yang dia sudah bayar bagi kita bukan dengan uang, emas dan perak. Nyawanya sendiri dia berikan bagi kita. Harga kita itu luar biasa mahalnya. Karena dia sudah berikan kepada kita. Kalau Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita, kenapa kita tidak memberikan hati dan hidup kita bagi Tuhan? Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan. Dan gereja Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Misi adalah hati Tuhan. Gereja harus melakukan apa yang menjadi misi hati Tuhan. Hati Tuhan adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Berapapun harga yang harus kita bayar untuk Tuhan. Itulah pekerjaan misi. Firman Tuhan berkata begini. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi akar segala kejahatan itu adalah mamon, cinta uang. Uang segala-galanya. Saya mau katakan uang bukan segala-galanya. Yesus segala-galanya. Kita kejar Yesus, kita dapat uang. Martin Luther menulis begini. Kalau kita mengejar Yesus, maka uang itu akan ikut kita. Kalau kita fokus semuanya untuk Yesus, maka yang lain itu akan Tuhan berikan kepada kita. Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Itu bicara apa? Fokus hidup kita. Fokus kita on Jesus. Fokus kita Yesus. Yesus sumber segala-galanya. Dia punya segala-galanya. Kalau kita cari Yesus, saya percaya rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita tidak fokus sama Tuhan. Itu yang membuat kadang-kadang keluarga kita juga mengalami kesulitan finansial, ekonomi. Karena kita lebih banyak mengejar dunia ini, mencari hal-hal di dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama fondasi harus kuat. Yang kedua tiang penopang harus kuat. Kasih persaudaraan harus ada dalam diri kita. Kita tidak boleh menjadi hamba uang. Kita harus hidup di dalam kekudusan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah membangun rohani yang kuat. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan begini. Sebab itu hai anakku. Paulus berkata kepada Timotius. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Saudara-saudara, pada akhir zaman ini di tengah badai dan goncangan, maka orang yang hidup benar, orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita harus membangun rohani kita menjadi berkualitas. Spirit roh kita harus menjadi kuat. Manusia roh kita harus lebih kuat daripada manusia daging kita. Baru Tuhan akan memberkati kita. Manusia roh kita itu berbicara apa? Oh, ada buah-buah Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Manusia daging kita itu apa? Kebencian, iri hati, dengki. Kalau saudara masih lebih kuat hal-hal daging itu, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang punya rohani yang kokoh dan kuat di hadapan Tuhan. Jadi kalau mutu kerohanian kita baik, kalau mutu kerohanian kita berkualitas, maka kita akan menjadi orang Kristen yang kokoh, kuat di tengah badai hidup apapun. Seorang yang memiliki iman yang kuat pasti menjadikan rohaninya itu juga kuat. Iman yang kuat bukan karena kita minum obat kuat, saudara-saudara. Tapi kita makan firman Tuhan setiap hari menjadi gaya hidup kita. Sehingga kita punya roh menjadi kuat. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kita harus punya gaya hidup. Membaca firman Tuhan menjadi lifestyle kita setiap hari. Sebab tanpa firman Tuhan kita tidak akan bisa menjadi kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Jadilah kuat oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus maka iman kita akan kuat. Maka kita akan sanggup menghadapi kesulitan apapun. Mungkin hari-hari kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Beban-beban hidup, pergumulan, masalah, sakit penyakit. Banyak datang. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, maka kita tidak akan terkalahkan. Kita tidak akan tergoyah. Kita ingat Tuhan bahwa Tuhan itu Dia menyertai kita, Dia memberkati kita. Jadi dengar baik hari ini. Keadaan dunia mungkin hari-hari makin tambah bergoncang. Itu pertanda apa? Tuhan tidak lama lagi akan datang kembali. Yesus sebentar lagi akan datang kembali. Kita perlu semakin mengasihi Tuhan. Kita perlu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Beribadah sungguh-sungguh. Melayani juga bersungguh-sungguh. Berdoa, ikut kelompok sel kalau ada. Ikut pemuridan di gereja. Dapat pengajaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa kuat di dalam Tuhan.
Jangan kita puas kalau tiap minggu kita ganti-ganti pendeta khotbah. Itu enggak cukup, saudara-saudara. Pemuridan itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita bisa memuridkan jemaat supaya jemaat bisa kuat, imannya kuat di hadapan Tuhan. Dan mereka selalu on fire, selalu diberkati Tuhan. Dan saya percaya akan terjadi terobosan, akan terjadi mujizat demi mujizat di dalam pelayanan kita. Kita akan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, menyerupai Kristus. Kita akan melakukan segala perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Dan dengar baik, orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah tidak akan pernah takut. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara tinggal dalam kerajaan Allah, saudara tinggal dalam kingdom of God, saudara tidak akan pernah gentar. Saudara tidak akan pernah takut menghadapi badai apapun dalam hidup ini. Sebab Yesaya 41 ayat 10 berkata begini, ayat yang terakhir, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Amin. Jangan takut saudara. Mari kita tetap tegar, tetap kuat. Karena kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Kesimpulan khotbah saya di dalam pagi hari ini adalah, saya mau katakan, kehidupan yang kuat itu tergantung bagaimana fondasi kita kuat atau tidak. Yang kedua, bagaimana kita punya tiang penopang yang berdiri, itu kuat atau tidak. Kasih persaudaraan kita kepada orang lain ada enggak sebagai orang percaya? Hidup kita kudus di hadapan Tuhan, pikiran kita kudus di hadapan Tuhan, berkenan layak, itu yang kita jaga, kita pelihara sampai hari ini atau tidak. Dan yang ketiga, jangan jadi orang Kristen mata duitan, dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Uang bukan segala-galanya, Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita harus membangun spirit kita, rohani kita kuat. Dengan jalan apa? Banyak berdoa, banyak memuji Tuhan. Banyak berpuasa, banyak baca firman Tuhan. Supaya rohani ini kuat. Ke depan tantangan akan lebih besar lagi. Tapi kalau kita dari sekarang mempersiapkan hidup kita dengan baik, kita akan berdiri kuat. Karena kita tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Tuhan memberkati kita semua, haleluya. Mari kita